Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Dewi Amanda, NPM 21032010119, bersama partner saya Wafa Muksita Subekhan dengan NPM 21127. Kami dari kelompok 25 sesi Selasa Laboratorium Sistem Informasi Manajemen akan mempresentasikan yang pertama mengenai materi dari HTML dan juga CSS. HTML. HTML adalah bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website, di mana terdapat beberapa elemen HTML. Yang pertama ada opening tag, closing tag, content, dan juga atribut dan value. Fungsi dari HTML yang pertama membuat suatu halaman website yang bisa dibaca dan mudah dipahami. Yang kedua sebagai dasar website yang dibuat dengan memiliki beberapa fitur, lalu menandai elemen dan membuat online form. Yang keempat, menandai teks pada suatu halaman website dan menampilkan tabel, gambar, video, dan lainnya. Atribut dari HTML ada dua. Yang pertama class untuk memberikan penanda pada elemen HTML dan juga ID untuk mengidentifikasikan ID pada seluruh dokumen HTML. Lalu ada tag HTML. Tag merupakan kode yang digunakan untuk dalam penggunaan pada web browser untuk memperkenalkan teks HTML yang ditulis. Contoh-contoh dari penggunaan HTML, yang pertama ada heading, membuat tabel, format teks, pembuatan hyperlink, pembuatan paragraf, pembuatan list, menampilkan gambar, dan pembuatan form. Tag untuk membuat form itu ada dua, yang pertama ada tag form dan juga tag pada input. Lalu Microsoft Visual Code. Visual Studio Code merupakan editor kode sumber yang dibuat dan dikembangkan oleh Microsoft untuk penggunaan Windows, Mac OS, dan Linux. VS Code menggunakan berbagai bahasa pemrograman yaitu Java, JavaScript, Go, Node, Python, dan juga C++. Fitur-fitur dari VS Code sendiri ada 4. Yang pertama ada Basic Editing, IntelliSense, Debugging, dan Extension Marketplace. Untuk kelebihan dari VS Code sendiri, yang pertama tersedia di banyak platform, fitur yang lengkap, performa cepat, mendukung banyak bahasa pemrograman. Yang kedua adalah modul 2, yaitu CSS atau Cascading Style Sheet. CSS adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendesain sebuah halaman website. CSS dapat mengubah font, ukuran font, warna dan format font, mengatur ukuran layout, lebar, tinggi, dan warna elemen, mengubah tampilan form, membuat halaman website yang lebih responsif. Fungsi dari CSS yang pertama sebagai selektor merupakan bagian yang terletak sebelum tanda kurung kurawal. Yang kedua ada declaration, merupakan bagian yang terletak di dalam kurung kurawal. Lalu ada CSS property, adalah bagian yang ada di sebelah kiri dari tanda atau titik dua di dalam kurung kurawal. Dan value adalah bagian yang ada di sebelah kanan dari tanda titik dua di dalam kurung kurawal. Cara penulisan dari CSS ini, yang pertama ada inline, adalah teknik cara penulisan sintaks CSS yang tidak memerlukan selektor atau ID dan kelas. Yang kedua, internal CSS style adalah teknik cara penulisan sintaks CSS yang diletakkan satu file dengan file HTML atau file PHP. Yang ketiga, external CSS style adalah teknik penulisan yang memisahkan file CSS dan HTML. Lalu ada CSS Framework, di mana CSS Framework adalah sebuah kerangka kerja yang berfungsi untuk memudahkan dalam membuat desain website. CSS Framework berisi kumpulan kode CSS yang sudah siap dipakai, sehingga tidak perlu lagi membuat struktur desain dari nol. Fitur-fitur dari CSS Framework Tailwind. Yang pertama ada layout, yaitu box sizing, ada flexbox dan grid seperti flex, grid template, column, grid template row, get, justify content, dan juga arrange content. Yang ketiga ada spacing seperti margin dan juga padding. Lalu ada fitur-fitur dari CSS Framework Tailwind. Yang selanjutnya adalah sizing, yaitu height dan width. Ada tipografi, yaitu font family, font size, style, font weight, list style type, dan juga text color. Dan background, seperti background warna, gradient, dan juga background gambar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk memaparkan mengenai running software. Jadi di sini saya hendak menjelaskan mengenai studi kasus yang kami ambil terlebih dahulu. Di studi kasus kami yakni PT Wanda, yang mana PT Wanda ini bergerak pada bidang fashion yang menyewakan berbagai pakaian adat. Nah, sedangkan PT Wanda ini ingin membuat sebuah web yang mana akan menarik
perhatian dari penyewa-penyewa tersebut menggunakan HTML dan mendesainnya dengan CSS. Nah, sebelum kita mulai, di sini saya sudah membuat sebuah codingan dan saya akan menjelaskan codingan tersebut. Dan di sebelah kiri saya web adalah hasil web dari codingan tersebut. Nah, jadi yang pertama, sebelum kita mulai, kita akan selalu menuliskan doctype atau HTML di sini. Setelah kita enter, maka akan memunculkan part yang ini. Nah, setelah part ini muncul, kita dapat lanjutkan dengan menuliskan script src dengan URL, di mana script ini berisi URL framework yang akan kita gunakan nanti, agar framework tersebut bisa berjalan. Setelah itu kita akan membuat judul dari website tersebut, yakni PT Wanda. Nah, setelah hal tersebut muncul, kita akan mulai masuki untuk mendesain web. Nah, di sini atribut yang kita gunakan adalah kelas. Nah, sebelumnya kita akan memilih dari background. Nah, di sini kita akan memilih background image dengan URL. Nah, ini adalah file dari background yang kita inginkan. Nah, cara untuk agar mendapatkan URL tersebut, jadi kita perlu yang pertama adalah membuka file, di mana file tersebut sudah berada di dalam file HTML yang kita gunakan. Nah, di sini kami akan menggunakan wayang. Kenapa? Karena wayang ini termasuk kearifan lokal yang memiliki hubungan dengan pakaian adat, atau pokoknya berhubungan lah dengan kearifan lokal ini. Nah, setelah ini muncul, kita akan mengambil wayang dan mendragnya ke Firefox. Nah, setelah kita muncul sini kan akan muncul sebuah URL-nya atau linknya. Nah, ini kita copy. Setelah itu, kita masukkan ke dalam sini, ke dalam codingan kita. Nah, setelah codingan jadinya ini akan men-set background kita seperti yang Anda dapat lihat pada website ini. Nah, selain itu, terus kita juga memasukkan background size sebagai cover di sini. Nah, setelah itu, karena kita ingin mendesain agar lebih bagus lagi, nah kita akan munculkan bagian warna-warna kuning ini di sini. Nah, kita akan mengambil BG Ember 300, di mana warna ini kita akan temukan warnanya di Tailwinds. Nah, di sini saya akan dibagi 50 ini agar menjadi sedikit transparan. Jadinya warnanya nggak full warna kuning plek gitu. Nah, setelah itu kita akan buat rounded 3x1, yakni ini bagian pinggirannya biar tidak terlihat lancip. Lalu MY8 dan MX8. Lah, MY dan MX ini merupakan margin, di mana margin itu akan mengatur bagian luar dari background ini. Nah, bagian sininya dan bagian sini. Lalu ada padding, yakni PX dan PY-nya yang akan mengatur bagian dalamnya, bagian dalam jarak dari sebuah tulisan ke dalam background tersebut, bagian sini dan bagian sini. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan judul dari website tersebut, yakni Welcome PT Wanda, di mana di sini kita akan mengedit bagian PT Wanda itu dengan teks 4x1, yakni tebal dari teks tersebut, lalu menggunakan font bold, terus text center, di mana nanti akan diletakkan di tengah, terus warna dari teks tersebut, yakni teks 800, dan font serif. Nah, selanjutnya kita akan masuki dari latar belakang pendiri. Latar belakang pendiri kita ini akan menuliskan OL, tag OL, di mana tag OL ini akan membuat sebuah list. Nah, di sini dan di sini juga dituliskan LI, digunakan tag LI. Dan di sini ada list desimal, yang mana akan menjelaskan bahwa list yang digunakan adalah list desimal atau angka 1, 2, ataupun 3. Lalu ukuran teksnya yakni teks 2x1 dengan font semi bold dan font serif. Setelah itu kita dapat tuliskan dalam sini, yang ini latar belakang pendiri. Di sini ditambahkan tag H2 untuk ukuran dari latar belakang pendirinya juga. Setelah itu kita akan masukkan foto dari pendiri tersebut. Dan ini dengan cara pertama, sebelum kita masukkan URL seperti pada background tadi, kita akan mengedit gambarnya, yakni dengan masukkan text justify center, di mana gambar tersebut nanti akan berada di tengah dengan padding 3x3. Nah, setelah itu kita akan masukkan URL-nya, lalu kita akan menambahkan ukuran dari gambar tersebut, yakni dengan lebar 200 dan height 250.
Setelah itu kita akan menambahkan tag P, di mana tag P ini untuk membuat paragraf. Nah, di sini kan paragraf ada paragraf dari pendiri penjelasan mengenai pendiri dari PT Wanda tersebut, di mana kita akan dari pendiri tersebut itu akan digunakan teks justify, di mana nanti akan rata kanan rata kiri dengan font serif juga. Setelah itu sama dengan yang about baju adat ini sama dengan yang latar belakang pendiri, dan kita langsung lanjut next ke katalog baju. Jadi untuk katalog baju ini, untuk judulnya sama seperti yang tadi, yang about baju adat sama latar belakang pendiri. Nah, untuk bawahnya ini kan kita kan OL ya. OL ini kan untuk membuat list. Di dalamnya ini untuk baju adat Jawa, kita itu kan akan menggunakan delete juga untuk membuat list. Namun di sini kita menambahkan list disk di mana agar tidak angka namun titik. Lalu kita tambahkan list inside. Mengapa? Karena apa itu baju adat Jawa ini berada di dalam list juga. Lalu kita akan menggunakan font serif dan font semi bold dengan padding 1. Setelah itu kita akan tambahkan gambarnya dengan ukuran yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan ukuran lebar 100 dengan tinggi 150. Lalu di bawahnya ada penjelasannya. Jadi di sini ada ditambahkan tag BR, di mana tag BR ini untuk berada di baris yang selanjutnya. Atau semacam enter kalau misalnya di keyboard. Nah, ini di sini kita untuk harga sewa dan stok bajunya ini penulisannya ini menggunakan font serif dengan teks justify juga. Nah, hal ini juga berlaku pada baju adat Minangkabau maupun baju adat Palembang. Nah, selanjutnya kita akan ke arah di kontak as ini. Jadinya di kontak as ini kita menggunakan font serif dengan teks X1, padding 4 dengan font semi bold. Dari sini terdapat sebuah hal-hal yang baru, yakni ada grid calls 2, di mana ini untuk mengatur agar gambar tersebut bisa sampingan. Duanya ini mengandung berarti ada dua gambar, jadinya mereka sampingan. Lalu ada gap 3, di mana gap 3 ini adalah jarak antara gambar Instagram yang satu dengan gambar Instagram yang kedua. Lalu ada paddingnya seperti biasa, di sini digunakan padding 3. Lalu di sini karena kita akan masukkan link tes dengan gambarnya, kita di sini jadinya kita menggunakan href, di mana di sini terus kita masukkan link Instagram kita. Lalu kita masukkan image juga, di mana kita menggunakan image Instagram. Nanti yang akan dimasukkan logo Instagramnya di SRC ini. Nah, sebelum kita masukin SRC ini, kita akan masukkan ukuran yang kita inginkan, yakni di sini dengan ukuran panjang kali lebar sebesar 35. Dengan Instagram yang kedua juga seperti itu. Nah, di sini saya akan klik. Nah, karena di sini seperti ini, jadinya kita akan mengeksekusinya di sini ya. Nah, apabila kita ngeklik Instagram ini, maka akan muncul Instagram dari web tersebut. Seperti itu. Baik lagi. Nah, setelah ini selesai, maka kita sudah menyelesaikan HTML ini. Nah, kita terus ditutup dengan HTML lagi. Sudah. Nah, ini adalah tampilan N-nya, mungkin secara sebesarnya. Seperti ini. Nah, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.